Engkau akan membawa kami masuk lebih dalam lagi tentang Engkau, untuk dapat menikmati akan segala rahasia-rahasia. Engkau akan memberikan lebih lagi dengan keadaan rahasia-rahasia kerajaan-Mu. Engkau akan tunjukkan kepada kami. Kami tahu itu adanya di dalam kedalaman Tuhan, tidak ada di dalam permukaan. Biarlah pada sore hari ini ya Tuhan, Engkau siapkan hati kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau buka jiwa kami Tuhan, sampai kami boleh mengerti dan mempunyai kerinduan yang luar biasa bagaimana menikmati akan kedalaman di dalam Engkau. Sampaikan isi hati-Mu, Engkau terangkan kepada kami. Tuhan Roh Kudus beri penerangan kepada kami, supaya kami bisa menangkap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus atas kehadiran-Mu pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk semua saudara. Hari ini temanya cukup sesuatu hal yang sangat, saya katakan sangat dalam ya. Ini benar-benar sesuatu tema yang bukan untuk orang yang baru pertama kali jadi anak Tuhan ya. Ini bukan untuk mereka. Ini adalah untuk orang yang benar-benar sudah dewasa ya. Sebab kalau belum dewasa itu untuk mengerti itu akan sulit ya. Saudara, saya akan kasih suatu gambaran supaya saudara mengerti apa arti kedalaman ya. Deeper. Apa arti kedalaman yang sesungguhnya? Saudara, ini pengalaman yang sungguh-sungguh saya pernah rasakan, tapi saya waktu itu nggak kepikir. Tapi ada saat saya sedang duduk, Tuhan mulai bicara, kamu cerita mengenai masalah kedalaman itu sungguh-sungguh tidak mudah ya. Saya mau sampaikan, seorang penyelam ya, seorang penyelam, dia kalau di permukaan itu nggak gitu suka. Dia akan masuk ke dalam, lebih dalam dia masuk, dia akan menikmati. Ya. Seorang penyelam. Nah, orang menjadi penyelam itu karena hobi, kesukaan. Jadi yang pertama kali untuk masuk ke dalam kedalaman itu harus ada kesukaan terlebih dahulu. Kalau nggak ada kesukaan, kamu nggak bisa masuk ke dalam. Ngapain? Ya, buat orang yang bukan penyelam, lalu dia cerita, wah di dalam ada ikan seperti ini, ada binatang ini. Saudara kan mengatakan, lah ya wong di akuarium juga sekarang banyak. Ngapain sih? Susah-susah masuk ke dalam, toh hanya melihat seperti itu. Coba zaman sekarang kita lihat di akuarium duduk enak, melihat cukup ya. Ngapain? Itu juga sudah nikmat kan? Nah, buat saudara begitu itu nikmat. Tapi buat penyelam kalau lihat akuarium itu kecil gitu, ya. Saudara bisa mengerti? Buat orang-orang yang namanya mengenal Kristus hanya sampai di permukaan, kalau melihat akan apa yang dilakukan, contohnya aja sama golongan saudara kekasih kita Mahanaim, ya, mereka akan ngomong, ngapain ya berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, naik kapal, kaptennya kapal pesiar, kapalnya kapal barang ya. Katanya tadi Ibu In baru cerita nih ya, itu kapal sudah 50 tahun tidak pernah dibersihkan ya. Bayangkan, kata Ibu In, kita khotbah di sini ya,
coro, cecak, gitu, dicaplekin gitu. Biayanya hampir 3 miliar. Saudara, buat orang, ngapain? Tapi setiap orang yang ikut, termasuk anak saya ada 2 yang ikut ya di sana. Saya bilang, gimana kamu ikut Mahanaim? Karena saya sudah pesan sama mereka, kamu ikut Mahanaim. Saya bilang, kamu ikut panggilan tentara. 1, kamu tidak boleh ngomel. Saya bilang gitu. Tidak boleh ngomong kok sampai begini aku capek. Tidak boleh. Itu tentara. Siap berangkat. Kalau tidak lebih baik jangan. Begitu. Disuruh apapun kamu harus lakukan. Tidak boleh kamu bilang, ya wis itu wong tentara, saya mempelai, saya tak tidur. Tidak ada. Sudah saya pesan. Pulang-pulang saudara, itu luar biasa. Sterek. Jadi kuat. Buat orang lain, ngapain? Buang-buang duit. Nah, itu gambarannya. Itu gambarannya, jelas ya. Jadi seorang penyelam itu kalau dia tidak punya kesukaan, dia nggak mau. Karena bayarnya mahal. Ya. Begitu ada kesukaan, dia akan menikmati. Tapi kalau tidak ada kesukaan, tidak bisa. Diper pun demikian. Ya. Buat orang, kamu ngapain? Saya sabatikal selama 1 minggu. Ngapain? Ikut Tuhan ya biasa-biasa saja. Ikut Tuhan yang penting percaya Yesus masuk surga. Cukup kan? Buat orang lain, ngapain? Masuk lebih dalam lagi kepada Tuhan. Lebih dalam, lebih ngapain? Nah, punya gambaran ya? Nah, sekarang. Jadi kalau saudara dan saya hari ini datang ke sini harus punya satu tujuan. Harus ada kesukaan masuk ke kedalaman. Nah, itu ya, tak ceritain. Saya lupa itu tahun berapa, enggak tahu 2005 atau 2006 lah ya. Saat itu kita sedang ya kan perkumpul keluarga lah kalau enggak salah di Bali. Satu saat saudara tahu kan Sofi itu anaknya seneng yang begitu-begitu tantangan. Ma ayo sih mah ikut sea walker. Apa iku no? Aku bilang gitu ya. Jalan di bawah laut. Lah ya wong mama gak bisa berenang kok. Kamu ngajakin begitu. Gak apa-apa mah, tidak perlu bisa berenang. Tapi mama bisa masuk sampai jalan, sampai di bawah lautan, sampai bisa jalan. Aduh non, ayo sih mah, bujuk terus. Nah, akhirnya saya mau. Saya ngajakin Ibu Yusak. Cik, jarine ada begini. Yuk podo jalan ning laut. Nah, ayo aku mau. Wah, aku punya teman. Ibu Yusak bisa berenang. Saya tidak bisa berenang. Saya kalahkan. Tapi dia lebih tua dari saya. Ya wis lah aku berani. Jadi kita bertiga sama Pak Yusak. Pak Yusak, aku mau. Ya, jadi Pak Yusak di kapal. Kita berangkat nih dari pantai. Jadi kalau masuk ke dalaman gak bisa dari pantai ya. Kita dari pantai kudu nyemplung saudara ya. Jadi Pak Yusak sama kita berempat nih naik kapal. Sampai di tengah lautan dalam. Terus ini nanti dicemplungkan, plung. Waduh, saya bilang terus bener Taci, bener kata Pak Yusak ya wes. Jadi kita kan dikasih pakaian saudara, pakai pakaian macam-macam. Bu Yusak kabotan, terlalu berat di sininya. Pak Yusak, aku mau. Lu Cik, kenapa jadi mau? Ya kiki gimana gitu ya? Gak kuat pundak saya memanggul yang seperti itu. Sudah, kita tinggal berdua nih, saya sama Sofi. Ya. Jadi saya tuh, aduh Tuhan, saya tuh sebenarnya gak suka. Satu, saya tidak suka kedalaman. Jadi untuk masuk ke dalam kalau sudah tidak suka itu hatinya wis nggak genah, betul nggak? Yang pertama kamu harus suka. Kalau Sofi suka, saya tidak suka. Tapi keseret. Berapa banyak orang ngomong, aduh bersama Tuhan tuh luar biasa. Bersama Tuhan tuh, iya tah, pengen. Ikut-ikutan itu kayak saya, itu golongannya saya ikut-ikutan.
begitu nyemplung bleng gitu, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah takut sekali. Benar, sampai di bawah, betul-betul sampai di bawah loh saudara, sampai ada pasirnya. Saya lihat segala sesuatu, gak kepengen lihat saudara, sungguh takutnya luar biasa. Saya Sofi kesana, non jangan jauh-jauh non, takut ditinggal, tidak ada travel light di sana. Lihat kenter kemana-mana, bagaimana? Saya kan takut banget ya. Nah terus ada satu bapaknya yang jadi pemandu, itu sebenarnya orangnya banyak yang juga masuk pemandu. Pak jangan jauh-jauh dari saya pak, saya gitu. Ibu pokoknya pegangan ada kayak ya batang gitu loh. Ibu pegang situ, bapaknya pegang situ, jangan jauh-jauh pak. Ketakutan, saya nggak bisa nikmati apa-apa, sungguh. Karena apa? Itu bukan merupakan kesukaan saya. Orang kalau tidak bisa mempunyai kesukaan, jangan harap dia bisa menikmati. Itu gambaran ya. Pada saat dipotret-potret, habis enggak bagian potret, dan cepat naik gitu loh. Takut. Tapi orang yang sungguh-sungguh mempunyai kesukaan, dia akan menikmati apa arti kedalaman. Sungguh saudara, saya berdoa bahwa hari ini saudara ubahkan hidupmu. Kalau hanya mau coba-coba, apa sih kedalaman itu? Jangan. Tuhan berikanku hati untuk mempunyai kesukaan masuk di dalam kedalaman. Maka aku akan menikmati apa arti kenikmatan bersama dengan kau. Kita lihat siapa contohnya, Musa saudara. Tapi kita baca terlebih dahulu dari Hosea 6 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan begini, marilah kita mengenal. Nah ini panggilan pertama kali. Panggilan adalah kita harus mengenal. Yang kedua adalah berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini kedalaman. Arti kedalaman bukan sekedar mengenal, tapi berusaha sungguh-sungguh. Baru kita bisa menikmati kalau mulai ada kesukaan. Katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, beri aku kesukaan untuk masuk ke dalam kedalaman-Mu. Itu bertahap saudara. Kita lihat pada waktu Musa pertama kali mau diajak masuk ke dalam kedalaman Tuhan, gak begitu aja. Pertama kali dia dipanggil ketemu dengan Tuhan di mana? Di Gunung Horeb ya. Dia melihat, dia punya pengalaman dengan Tuhan. Itu masih permulaan. Sepertinya Musa saat itu masih ada di pantai, tapi sudah ada airnya. Belum lihat apa-apa, tapi sudah lihat mujizat. Di mana dia melihat akan adanya belukar yang terbakar. Tapi kok tidak terbakar sungguh-sungguh, ada apinya. Kok aneh? Nah, ada sesuatu pengalaman dengan Tuhan. Saudara, untuk masuk ke dalam kedalaman Tuhan, pertama kali Tuhan akan membawa saudara. Kalau saudara sudah mulai memasuk dalam kesukaan, saudara akan diajak oleh Tuhan mendapatkan suatu perkara-perkara seperti yang dialami oleh Musa. Ya. Selanjutnya, tidak sampai di situ. Musa dibawa dari waktu ke waktu, mujizat demi mujizat terjadi, lalu dipakai untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu terus masuk. Kedalaman Musa yang paling luar biasa adalah saat dia 40 hari 40 malam bergaul dengan Tuhan. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Musa lapar. Di dalam Alkitab tidak pernah dikatakan Musa bosan. 40 hari loh. Kenapa?
lebih dalam dia masuk, kenikmatan dialami. Sampai kita lihat, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini katakan, engkau harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi yang Tuhan mau, kita yang pertama harus mengenal. Ulangan 34 ayat 10 dikatakan seperti ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan, dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya. Saudara, semua orang mengatakan aku kenal Tuhan. Tanyakan dalam dirimu, Yesus kenal saya enggak? Saudara mengatakan kenal sama Tuhan, kenal sama Yesus. Kalau ditanya, aku tahu Yesus lahir di Bethlehem, Yesus mati untuk manusia dan untuk saya, bangkit kembali, dan aku percaya aku bakal masuk surga. Yakin gak kalau sampai di surga Tuhan mengatakan, hai anakku, aku kenal kamu loh. Apa Tuhan akan mengatakan, aku tidak kenal kamu? Tuhan, aku suka ke AOC. Aku jadi pemimpin pujian, pemain musik, aku menjadi penari, aku begini, aku puasa. Aku setiap jam 5 ikut streaming. Tuhan kata, aku gak kenal loh. Koreksi diri. Kalau mau masuk di dalam kedalaman, kita yang pertama harus dikenal sama Tuhan. Ya. Itu hal pertama yang harus ada dalam hidup saudara. Dikenal sama Tuhan. Seperti Musa dikatakan, aku mengenal hambaku itu. Tidak ada satupun yang seperti dia. Harus dikenal sama Tuhan. Nah, hal yang kedua dikatakan, harus ada usaha sungguh-sungguh. Berani dan rela bayar harga. Dengan cara apa? Ketaatan dan kesetiaan. Musa setia, Musa taat. Sebegitu setianya, sebegitu taatnya, tetap gak bisa masuk Kanaan. Betapa nilai yang tinggi arti ketaatan dan kesetiaan. Untuk masuk ke dalam kedalaman itu diperlukan kesetiaan dan ketaatan. Karena tanpa kesetiaan dan ketaatan gak bisa. Ya. Ibu Selvi tadi waktu di Green Room cerita. Tuhan itu kenapa menyuruh hari ini judulnya deeper. Masuk dalam kedalaman. Bukan sekedar sujud. Tadi Ibu Selvi katakan. Bukan sekedar kita tersungkur kalau lagi penyembahan. Bukan. Tapi ketaatan dan kesetiaan yang ada di dalam yang tidak dilihat oleh orang. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Saudara, saya tutup dengan sesuatu yang saya alami. Seringkali ya, orang-orang nanya sama saya, Ibu Nani tolong ceritakan. Mau diceritain apa? Saya bilang, bagaimana itu taman sampai ada mujizat? Saya bilang, saya nggak tahu. Masa nggak tahu? Lah ya nggak tahu. Kok bisa keluar minyak? Ya saya juga nggak tahu. Mereka bingung. Loh, kok nggak tahu? Ibu Nani tahu nggak itu keluar minyak? Tahu. Ibu Nani tahu nggak bahwa itu mujizat Tuhan? Tahu. Kok bisa? Lah ya saya nggak tahu kalau ditanyain kok bisa itu? Ya saya nggak ngerti itu kuasa Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu cara Tuhan, itu maunya Tuhan. Saya nggak tahu. Lalu mereka tanya, sebenarnya apa sih yang Ibu lakukan? Nah, kalau dikatakan apa yang Ibu lakukan, ya saya bisa jawab.
Tapi kalau ditanya kenapa itu bisa keluar minyak, ya saya juga tidak tahu. Itu anugerah Tuhan, itu mujizat Tuhan, saya juga nggak tahu. Sampai dengan sekarang mujizat Tuhan tambah lagi, banyak sekali saudara. Nah saya juga nggak tahu itu kenapa Tuhan misalnya orang sampai ngasih begitu luar biasanya, saya juga nggak tahu. Dan banyak sekali yang kesaksian bahwa mereka mengalami mujizat bla 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 dan sebagainya. Tinggal saya ngomong, kamu jangan kejar mujizatnya ya, kamu kejar yang membuat mujizat. Saya hanya terus menerangkan seperti itu. Nah, kalau mereka tanya, apa yang Ibu Nani lakukan? Saya bilang, apa yang saya lakukan? Saya sih cuma melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau? Katanya begini. Suatu saat Tuhan hanya ngomong, kamu harus setia untuk PW setiap pagi. Kamu tidak boleh tidak PW kecuali kamu keluar kota. Oh ya Tuhan, tak turutin. Saya mentaati apa yang Tuhan perintahkan dan apa yang Tuhan suruhkan tanpa ngomel. Ya, tanpa begini. Setelah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, 3 kali aja. Enggak. Dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, dengan kerelaan dan dengan kesukaan. Dan saya menikmati setiap PW setiap pagi. Tidak pakai merasa bosan. Saya katakan begitu. Lalu suatu saat Tuhan katakan, nah ini kamu sudah tak kasih taman ya. Setiap hari selesai dari PW, kamu harus ke Mahlige, duduk di situ berdoa. Ketemu aku, ya saya lakukan sampai sekarang. Saya bilang hanya itu saya lakukan. Dan saya lakukan tidak karena terpaksa, karena ada kesukaan saya lakukan itu. Sehingga saya boleh menikmati setiap kali saya ada di tempat itu. Hanya itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya terjadi sesuatu, ya itu saya juga tidak tahu itu maunya Tuhan. Saudara, masuk di dalam kedalaman. Buat orang lain, mereka kan bisa mengatakan, ngapain? Kan Ibu Nani di rumah juga sendirian, sekamar sendirian. Apa Tuhan gak bisa bicara di dalam kamarnya Ibu Nani sepanjang hari, sepanjang malam? Kenapa mesti di taman? Ya kalau ditanya gitu saya akan bilang, saya juga tidak tahu. Tapi saya mau belajar. Apa arti ketaatan dan kesetiaan? Tidak semudah kata-kata. Tapi kalau engkau bisa lakukan kesetiaan dan ketaatan dengan segenap hati. Seperti yang dialami oleh Musa. Saudara akan mengalami apa arti kenikmatan di dalam kedalaman Tuhan. Firman Tuhan terakhir dikatakan Bilangan 12 ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Biarlah Tuhan akan mengatakan kepada saudara, saudara didapati setia di dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Apapun yang saudara diperintahkan Tuhan, jalani. Ada perkara yang ajaib. Saudara akan mengalami pengalaman dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan di situ saudara akan menikmati kenikmatan yang dari surga. Amin. Tuhan memberkati.